Aset Rusia dengan nominal fantastis tak bisa disentuh. Bukan dirampas, aset senilai ratusan miliar euro itu dibekukan dan tak bisa digunakan. Sejumlah pihak kini mempertimbangkan nasib aset Rusia yang dilumpuhkan tersebut. Aset Moskwa pun menjadi kartu truf bagi blok ini, sebab sebagian besar berada di bawah yurisdiksi negara-negara anggota Uni Eropa. Lantas, berapa, di mana dan kenapa aset Rusia dibekukan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir DW, aset beku merupakan dana atau properti yang tidak bisa diakses, dipindahkan atau digunakan pemiliknya akibat sanksi pemerintah atau blok negara seperti Uni Eropa. Peneliti senior di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa atau ECFR, Agathe de Marais mengatakan, pembekuan aset dilakukan melalui lembaga keuangan seperti bank atau lembaga penyimpanan sekuritas pusat atau CSD yang memblokir transaksi. Dalam hal ini, Rusia menghadapi sanksi pembekuan aset setelah invasi mereka ke Ukraina pada 2022. Aset yang dibekukan itu menyasar aset negara berupa uang tunai, obligasi dan surat berharga yang disimpan di luar negeri, serta aset pribadi seperti kapal pesiar dan properti milik miliarder Rusia. Tindakan Uni Eropa dilakukan untuk membatasi keuangan Rusia dan memastikan negara tersebut tidak bisa menggunakan uang tersebut untuk mendanai perang. Awalnya, pembekuan aset Moskwa diperbarui setiap 6 bulan. Setiap kali akan diperbarui, ada kekhawatiran Perdana Menteri Hungaria yang pro-Rusia Viktor Orban akan memveto perpanjangan tersebut. Pada akhirnya, blok ini mengambil keputusan untuk melumpuhkan aset Rusia tanpa batas waktu, dengan tujuan mencegah perlunya perpanjangan atau potensi veto Hungaria dan melindungi dana itu dari Washington. Total aset beku Rusia adalah sekitar 300 miliar euro, di mana sekitar 210 miliar euro berada di bawah yurisdiksi negara-negara anggota Uni Eropa. Sementara, sisanya tersebar di Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Swiss, dan Kanada. Sebagian besar dana senilai 180 miliar euro dilaporkan berada di sebuah lembaga bernama Euroclear di Belgia. Besaran aset yang berada di Uni Eropa pun menjadi kartu truf bagi blok ini sebagai pengaruh kunci dalam mendorong perundingan perdamaian demi kepentingan Ukraina. Sebagian besar negara Eropa termasuk Jerman dan Prancis mendorong Moskwa untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan akibat perang di Ukraina. Menurut mereka, aset besar Moskwa bisa digunakan untuk memperkuat pertahanan Ukraina dan membangun kembali negara tersebut. Sayangnya dari perspektif hukum, penggunaan aset beku Rusia menjadi masalah rumit dan memicu perdebatan luas. Belgia telah memveto penggunaan aset yang dibekukan karena khawatir akan menghadapi masalah hukum dengan Moskwa. Negara ini khawatir akan terbebani kewajiban untuk membayar kembali jumlah aset yang dibekukan jika kemudian hari Moskwa memintanya. Euroclear, yang merupakan perusahaan infrastruktur pasar keuangan utama atau lembaga penyimpanan sekuritas Belgia pun menolak penggunaan aset Rusia yang dibekukan. Perusahaan ini khawatir langkah penyitaan uang Moskwa akan merusak reputasi mereka di kalangan investor dan bisa memicu tuntutan hukum dari Kremlin. Bank Sentral Rusia juga telah memutuskan untuk menuntut Euroclear sebesar 230 miliar euro untuk memulihkan uang yang dibekukan dan bunga yang hilang. Sementara itu, negara-negara besar Eropa seperti Italia, Malta, dan Bulgaria telah meminta Uni Eropa untuk mencari cara alternatif guna mendanai kebutuhan Ukraina. Di bawah pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat itu, Washington yang memegang aset Rusia senilai kurang dari 5 miliar euro setuju untuk menggunakan keuntungan tak terduga guna membantu Kiev. Tetapi di masa pemerintahan sekarang di bawah Presiden Donald Trump, negeri Paman Sam ingin menggunakan sebagian dari aset Moskwa yang dibekukan untuk proyek bersama dengan negara pimpinan Putin. Menurut bocoran proposal perdamaian awal Trump yang terdiri dari 28 poin, sebanyak 86 miliar euro atau sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat aset Rusia yang dibekukan
akan diinvestasikan dalam upaya yang dipimpin Washington untuk membangun kembali dan berinvestasi di Ukraina. Negeri Paman Sam akan menerima 50% dari keuntungan proyek tersebut. Menurut Demarais, Trump ingin mengambil uang itu dari aset Rusia yang dibekukan di Eropa dan menggunakannya untuk menguntungkan pemerintah dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Lalu sisa dana yang dibekukan lebih dari 200 miliar euro akan diinvestasikan dalam kendaraan investasi gabungan Amerika Serikat Rusia untuk menciptakan insentif yang kuat agar tidak kembali ke konflik. Demarais menilai langkah itu hanya akan menguntungkan Washington dan Moskwa, tetapi tidak bagi Kiev. Aset Rusia yang dibekukan kini bukan hanya sebagai hukuman ekonomi, namun telah berubah menjadi instrumen geopolitik strategis. Uni Eropa memegang kendali utama sebab sebagian besar aset yang dibekukan berada di wilayah mereka. Saat ini, penggunaan aset Rusia yang dibekukan masih terhambat oleh resiko hukum dan perbedaan kepentingan politik. Pada akhirnya, aset beku Rusia kini menjadi senjata ekonomi dan politik, bukan sekedar dana yang terparkir di bank. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.